Harusnya gimana sih cara mastiin sejarah yang benar gitu, Be? Itu harus harus ada fakta, nggak bisa nggak pakai fakta. Kayak lukisan-lukisan gini. Seperti ini, itu adalah fakta. Kalau nggak ada fakta, kita bagaimana mau bicara? Omong kosong dongeng Omong doang. kosong. Nah, inilah yang harus dibenahin. Biaya juga nggak besar, ya kan, menarik sektor pariwisata. Kayak Babe tadi ngomong, nama jalan tuh harus dikembalin ke zaman Kembalikan dulu. lagi ke zaman aslinya, orang suka gitu kan. Iya. Jadi unik gitu. Lah iya, di Eropa, di Amerika, di Australia nama-nama jalan kuno semua kok di sini dibaru-baruin. Nah, itu kenapa tuh? Sayang banget padahal kita punya itu, Be. Kenapa diganti-ganti jadi Iya, baru? Jadi nggak menarik. Nggak menarik. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin nama Jakarta sendiri nih, Be ya. Itu apa gara-gara ada Fathahillah pas ngerebut? Oh kagak, begini ya. Salah lagi tuh saya? Iya salah, ya kan. Itu daerah Bandar Kalapa itu berbataskan kalau nama jalan ya, Jalan Kali Baru, ya kan. Jalan Kali Baru kan ada Kali Baru Barat, ada Kali Baru Timur, ya kan. Ujungnya itu perbatasan semua, ujung Jalan Kali Baru. Nah, di luar itu semula itu disebutnya, bukan semula, dari awal itu dinamakan Majakatera. Majakatera itu the land of power, tanah kekuasaan, land of power namanya. Majakatera karena orang suka sikat jadi Jaketra, bukan Jakarta, Jaketra. Makanya di dalam spelling peta-peta lama dari Portugis disebutnya Yakatra. Itu. Yakatra disebutnya. Jadi nggak ada peran Fathahillah sama sekali? Oh kagak ada. Museum itu kan dulu namanya Jakarta. Waktu didirikan oleh Ali Sadikin tahun 1974 kok diganti. Waduh, nih pemirsa nih kalau ngomongin sama Babe Ridwan nih nggak habis kalau seharian nih. Ya, kita apalagi Be, cerita lagi dong, Be, cerita lagi tentang. Iya, yang cerita itu yang tidak dipromosi dalam langkah pariwisata untuk tahun 2021. Di sejarah dibilang ada perang Sultan Agung. Nah, enggak? itu tuh yang kayak gitu-gitu sejarah. 1628, 1629. Perang gara-gara apa nggak dijelasin. Ya kan, nggak ada penjelasan. Skor peperangan, ya kan. Siapa yang menang juga nggak dijelasin. Itulah kitab resmi sejarah Indonesia, ya kan. Kalau kita lihat di Pelabuhan Kalapa, Pelabuhan Sunda Kalapa, itu pertahanan Jakarta, di samping pertahanan intern ada, itu diperkuat oleh Mataram pada 1550. 1623 oleh VOC Mataram diusir. Disitulah suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati Sultan Agung. Lantas Sultan Agung menyiapkan diri selama 5 tahun, 1628, 1629. Tapi bukan 24 bulan, cuma kurang lebih sebulan saja. Cuma melintas 1628, 1629, begitu. Jadi itu persiapan luar biasa besar dari Sultan Agung. Dongeng mengatakan Sultan Agung jalan kaki, sampai di Karawang dia macul, ya kan? Saya tanya sama yang tukang dongeng, gajahnya ditaruh di mana? Nggak bisa jawab dia. Karena Sultan Agung membawa tentara gajah. Jadi Sultan Agung memang berjalan, tapi dari Semarang sampai dari Jogja sampai Semarang. Tapi dari Semarang ke Jakarta, dia membawa kapal-kapal besar, singgah di di pulau yang namanya mulanya Untung, Pulau Untung, dekat Jakarta, dekat Sunda Kelapa. Tapi karena terkenal pernah dipakai sebagai base oleh Sultan Agung, jadi Untung Jawa. Ya oke. Itu dia diserang dulu oleh VOC, diusir VOC media. Nah, pada tanggal 1 Januari 1629, Sultan Agung datangnya Desember ya. 1 Januari 1629, VOC, orang-orang VOC, nyonya-nyonya, noni-noni dan sebagainya berpesta menyambut tahun baru. Lokasinya yaitu di depan stasiun kota
yang dulu disebut Beos sekarang. Rame di situ, ada drum band, acara kita, musik-musik segala macam, penuh semuanya. Tiba-tiba dari arah Jembatan Batu disodok oleh tentara Sultan Agung dengan pasukan gajah. Nah, Belanda banyak baru lihat gajah pada waktu itu, bubar, banyak yang mati keinjak-injak. Habis Belanda. Tapi harapan Babe sendiri ke depan ini Jakarta gimana, Be? Harapan. Jakarta lebih baik lah, ya kan, supaya lebih baik, lebih nyaman, lebih enak, ya kan. Terutama saya ingin daerah Sunda Kelapa itu ditata ulang, ya kan. Kalau pelabuhan yang ketiga yang ada di Jalan Lodan itu kan didirikannya baru abad 19 oleh Belanda, karena Belanda nggak bisa pakai pelabuhan Bumbaru yang di Kalibaru. Kenapa nggak bisa pakai tuh? Kagak boleh, itu peraturan internasional. Dia bikin pelabuhan sendiri, lalu dimanipulasi oleh orang-orang oknum di Pemda DKI jadi 1527. 1527 dari mana? Uang dibangunnya baru abad 19, 1527. Ini ya banyaknya harus ditata ulang supaya apa namanya kita menjelaskan daerah pelabuhan itu lebih baik. Ini adalah daerah pesisir, ya kan. Kampung-kampung lama di situ masih ada. Tadi saya sudah sebut kampung Daleman saja yang sudah hilang karena di blok itu dibikin bangunan-bangunan Belanda. Yang masih ada adalah Kampung Brok. Nah, karena Berok, Anda kan baru dengar namanya, Kampung Berok. Dia masih berbicara dengan kosakata lama yang orang-orang ini yang orang di kota tengah ini nggak ngerti lah. Kampung Asem itu lama, Yapat itu lama, Kampung Yapat. Lalu Muara Kamal. Kapuk Muara, Kamal Muara, Kapuk Muara, Tanah Pasir, Tanah Merah, itu daerah-daerah lama dan itu masih huniannya masih banyak orang Betawi. Jadi harusnya harapan Babe itu yang apa pemerintah harus ngerti juga sejarah biar apa nggak menghilangkan bangunan-bangunan bersejarah di Jakarta. Iya, dikemas lagi biar anak-anak muda pun tertarik untuk mencari tahu tentang sejarah Jakarta. Iya. Wah, ya begitu. Itu menurut saya. Terima kasih banyak, Babe. Iya, sama. Ini pemirsa nih, kalau ngomong sama Babe nih kayaknya sejam 2 jam nggak cukup. Kayaknya sebulan harus hinggap sini, Be. Jadi tahu tentang Jakarta. Be, makasih banyak. Iya. Sehat terus ya, Be. Iya. Jaga kesehatan nih. Iya, amin. Lagi kurang bagus musim ya, wabah ya. Ya, Be, makasih banyak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.